lagi di Diari Salwa. Oke, aku akan melanjut episode berikutnya. Langsung aja, kita udah ada di chapter 4. Chapter 4, bangun rasa percaya diri sejak dini. Siapakah yang menciptakan kita? Tuhan kan? Tuhan sudah menciptakan kita sesempurna mungkin. Tuhan menciptakan manusia lebih baik daripada makhluk lainnya. Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali akal dan cinta. Lalu pertanyaannya adalah, jika manusia diciptakan dengan begitu sempurna oleh Tuhan, mengapa manusia harus mau terjerat dalam rasa malu yang tak beralasan? Manusia tidak seharusnya mau diperbudak rasa malunya sendiri. Rasa malu memang diperlukan, tapi dalam urusan yang berbeda. Kita harus memiliki rasa malu ketika akan berbuat negatif. Setidaknya, kita yakin bahwa sekecil apapun perbuatan negatif yang kita lakukan, pasti akan berujung pada sebuah penyesalan di suatu hari nanti. Saat itulah kita akan menghakimi diri kita sendiri, mengapa dulu kita tidak memiliki rasa malu ketika melupakan perbuatan negatif tersebut. Tapi dalam berbicara, rasa malu adalah sesuatu yang sebaiknya kita abaikan, selama kita hanya mengucapkan kata-kata yang positif. Buanglah rasa malumu sejauh-jauhnya. Gantilah rasa malumu itu dengan sebuah rasa percaya diri yang tinggi. Tampillah sebagai seorang mega superstar yang memukau di hadapan orang banyak. Biarkan mereka menjadi saksi penampilanmu yang akan mengundang decak kagum bagi siapa saja yang mendengarkannya. Memang susah mengabaikan rasa malu, tapi jika kamu terbiasa membuang sedikit demi sedikit rasa malumu, kamu pasti bisa berbicara depan orang banyak. Ingat, sesuatu yang baik itu harus dicoba. Latihlah dirimu untuk bebas mengekspresikan isi pikiranmu tanpa harus terlalu lama terkekang oleh rasa malumu. Yang pertama, ingat, orang lain tidak menggigit. Ketika kamu malu berbicara di hadapan orang lain, hal yang pertama harus kamu lakukan adalah bertanya pada dirimu sendiri. Mengapa kamu harus malu? Bila salah satu jawabannya adalah malu pada orang lain, maka sebenarnya kamu adalah orang yang pantas untuk ditertawakan. Kenapa harus malu kepada orang lain? Apakah orang lain tersebut melakukan sesuatu yang tidak baik padamu? Buanglah rasa malumu kepada orang lain karena mereka tidak akan merugikanmu. Mereka tidak menggigit seperti apa yang kamu takutkan. Maka dari itu, sudahilah rasa malumu. Biarkan waktu dan keberanianmu yang membuktikan bahwa kamu adalah orang terhebat yang pernah ada. Kedua, latihlah terus untuk sebuah kesempurnaan. Untuk menghilangkan rasa malumu, cara berikutnya adalah dengan terus berlatih berbicara kepada orang lain. Pertama-tama, kamu bisa berbicara di depan cermin meskipun latihan semacam itu adalah latihan yang tidak bagus karena bayangan di cermin tidak menunjukkan respon apapun atas apa yang kamu sampaikan. Kedua, kamu bisa berbicara langsung dengan orang yang sudah kamu kenal seperti kedua orang tuamu, adik-adikmu, kakak-kakakmu, atau bahkan langsung kepada pasangan hidup. Biarkan mereka memberikan responnya terhadap penampilanmu. Lalu, tanyakan pada mereka apa yang harus diperbaiki dan dipertahankan dari penampilanmu tersebut. Anggap saja kamu sedang mengikuti sebuah audisi pencarian bakat dan mereka adalah jurinya. Biarkan mereka menyampaikan penilaiannya terhadapmu dan jadikan penilaian mereka tersebut sebagai alat koreksi yang baik untuk penampilanmu tersebut. Yang ketiga, do what you should do. Rasa malu pasti akan terpangkas habis jika kamu memiliki prinsip hidup do what you should do atau lakukan apa yang memang seharusnya kamu lakukan. Sebagai contoh, misalnya seorang tukang parkir tidak akan merasa malu melakukan pekerjaannya karena ia sadar bahwa hanya itulah yang memang harusnya ia lakukan. Prinsip do what you should do lebih mengarah kepada rasa tanggung jawab kita terhadap sesuatu atau seseorang. Ketika kamu memang harus bicara dan bicaramu tersebut karena tanggung jawabmu terhadap sesuatu atau seseorang, maka kamu harus segera bicara dan mengabaikan rasa malumu tersebut. Sebagai contoh, misalnya kamu seorang kakak yang memiliki adik perempuan dan suka pulang malam, maka kamu harus berbicara menegur adikmu tersebut agar ia tidak pulang malam lagi. Yang keempat, kumpulkan dukungan. Kalau kamu masih merasa malu berbicara di depan orang lain, kamu mungkin bisa mengajak salah satu temanmu. Jika pembicaraanmu tersebut tidak bersifat rahasia, maka kamu bisa mengajak temanmu tersebut ikut berbicara dengan kalian. Tapi, jika pembicaraanmu tersebut bersifat rahasia, kamu bisa menyuruh sedikit menjauh dari tempatmu dan lawan bicaramu tersebut. Yang kelima, kamu pasti bisa. Jika kamu sering berkata kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa berbicara di depan orang banyak, maka sekarang saatnya kamu ganti perkataanmu tersebut dengan kalimat aku pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa jika kamu mau mencoba. Hanya saja, mungkin selama ini kamu takut atau malas berbicara dengan orang lain. Sekarang, saatnya kamu kumpulkan mental dan keberanianmu untuk berbicara dengan orang lain.
Selanjutnya, yang B, rubahlah konsep negatif dalam diri. Masalah utama seseorang yang kurang percaya adalah ia memiliki konsep yang negatif terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, orang tersebut selalu membawa konsep negatif tersebut kemanapun dia berada. Seandainya kamu termasuk ke dalam orang yang punya konsep negatif terhadap dirimu sendiri, maka langkah baiknya jika kamu mulai sekarang ubah konsep negatif tersebut menjadi konsep positif. Konsep negatif tentang diri sendiri tidak akan pernah ada manfaatnya. Justru, konsep negatif tersebut perlahan-lahan akan menjadi racun yang mengumpulkan otak dan gerak tubuhmu ke arah yang lebih baik. Bayangkan apa yang akan terjadi jika konsep negatif terus-menerus ada dalam diri kita sendiri. Maka salah satu hal yang akan terjadi adalah konsep negatif tersebut akan menjadi rantai yang membelenggu langkah kita. Konsep negatif membuat diri kita susah bergerak, karena ketika kita akan bergerak selalu saja muncul pikiran-pikiran negatif yang membuat kita tidak mau bergerak sama sekali. Lain dengan jika kita mengisi hari-hari kita dengan konsep positif, maka yang terjadi adalah hari-hari kita akan secara otomatis dipenuhi dengan rasa optimis. Pikiran positif membuat kita mudah bergerak, aktif, dan tidak takut dengan apapun. Orang yang memiliki konsep diri positif biasanya tidak pernah takut dengan apapun. Ia selalu positif dan lebih yakin dalam menghadapi hari-harinya. Seberat apapun hari mereka, orang yang memiliki konsep diri positif tetap akan menjalaninya dengan pikiran yang positif dan penuh semangat. Oke, selanjutnya yang C, perbaiki kualitas kecerdasan diri. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong membeli smartphone, mereka asik untuk memperbaiki smartphone. Tapi sayangnya, mereka lupa bahwa ada hal penting lainnya yang harus mereka perbaiki, yaitu kecerdasan. Cuma saja punya handphone smart, tapi yang memakai tidak smart. Cuma punya smartphone, tapi ada broadcast message yang belum jelas kebenarannya langsung disebar ke orang lain. Tingkat kecerdasan seseorang terdiri dari dua macam, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah kecerdasan yang statis. Orang dengan tipe fixed mindset ini selalu ingin terlihat cerdas. Mereka bergaul dengan orang-orang cerdas karena ingin terlihat sama cerdasnya dengan teman-temannya tersebut. Namun faktanya, mereka tidak terlalu cerdas. Mereka juga tipe orang yang selalu menghindari tantangan. Mereka paling anti bila diberi tugas yang berat atau memiliki risiko yang tinggi. Mereka juga begitu mudah menyerah dan menganggap bahwa usaha itu adalah hal yang sia-sia. Kebanyakan orang yang memiliki kecerdasan semacam ini biasanya akan menggunakan otaknya untuk meniru langkah orang lain atau menyerap ilmu dari seseorang, kemudian meminta orang lain untuk meniru langkah-langkah dari orang yang sukses tadi. Tidak hanya itu saja, orang dengan kecerdasan yang statis biasanya sangat tidak menyukai kritis. Mereka akan marah, bersedih, atau bahkan langsung kecewa jika ada seseorang yang mengkritiknya. Terakhir, mereka juga termasuk orang yang suka merasa terancam dengan keberhasilan orang lain, maka menganggap orang yang lebih baik darinya adalah musuh yang harus segera disingkirkan. Hal tersebut tentunya sangat berlawanan dengan sikapnya yang tidak suka mendapat tantangan. Bukankah ketika kita ingin memenangkan suatu tantangan, kita harus berani menghadapi tantangan itu? Berbeda dengan orang yang memiliki kecerdasan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Mereka setuju bahwa pendidikan formal dan informal adalah salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Mereka sangat menyukai tantangan. Mereka akan menerima jenis pekerjaan apapun. Tidak masalah apakah pekerjaan itu berat atau ringan. Tidak masalah apakah pekerjaan itu berisiko tinggi atau bebas risiko. Tidak masalah apakah mereka bekerja di bawah tekanan atau terbebas dari tekanan, dan masih banyak lagi. Mereka begitu menikmati semua itu karena mereka yakin bahwa bekerja adalah salah satu contoh mengasah keterampilan. Semakin berat sebuah pekerjaan, maka akan semakin besar pula ilmu dan pengalaman yang akan mereka dapatkan. Mereka juga tidak mudah menyerah. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan memperjuangkannya sampai mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut. Mereka menganggap bahwa usaha adalah salah satu bentuk untuk mendapatkan kesuksesan yang mereka inginkan dan rencanakan. Mereka adalah seorang pemimpi yang bagus. Mereka selalu bermimpi tentang kesuksesan. Hebatnya lagi, mereka adalah orang yang suka bermimpi tapi yang mau mengejar mimpinya. Bukan seorang pemimpi yang kemudian kembali tidur dan melupakan mimpinya. Begitulah perbedaan dua buah kecerdasan yang dimiliki manusia. Beruntunglah orang yang memiliki growth mindset karena mereka yakin bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan. Tapi malang sekali nasib orang yang memiliki fixed mindset. Karena asumsi mereka bahwa kecerdasan itu bersifat statis adalah salah. Itulah pentingnya perbaiki kecerdasan kita dari waktu ke waktu. Karena seiring perkembangannya zaman, maka kebutuhan ilmu yang harus kita serap pun akan semakin berkembang. Jika kita diam saja, maka kita pasti akan tergilas oleh perkembangan zaman tersebut. Selanjutnya yang D, mengapa sulit menghargai diri sendiri?
Rasa percaya diri sering hilang karena orang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Apakah benar bahwa manusia sulit menghargai dirinya sendiri? Sebenarnya mereka sudah menghargai diri sendiri, tapi dengan harga yang sangat murah. Mereka menganggap dirinya tersebut tidak sebanding dengan orang lain. Mereka menganggap dirinya sendiri tersebut tidak layak disejajarkan dengan orang lain. Konsep negatif tentang dirinya sendiri jauh lebih besar daripada konsep atau pikiran positif tentang dirinya sendiri tersebut. Coba bandingkan dengan orang-orang yang berkualitas tinggi. Mereka bisa menjaga tutur katanya semulia mungkin. Mereka juga bisa menjaga hatinya sebaik mungkin, dan lain sebagainya. Orang yang ingin dipandang mulia tentunya tidak boleh asal bicara. Kita sering mengalami gangguan kesehatan hanya karena mulut, yaitu salah makan atau salah bicara. Salah makan bisa membuat perut kita sakit, tapi salah bicara bisa membuat moral kita yang sakit. Jika masih ada orang yang bertanya mengapa saya sulit menghargai diri sendiri, itu karena satu hal, yaitu karena mereka berperilaku rendah atau murahan. Bagaimana mungkin kita minta dihargai orang lain jika kita tidak bisa menghargai diri sendiri? Bagaimana bisa kita menghargai diri sendiri jika perilaku murahan masih melekat dalam diri kita? Orang yang berperilaku murahan biasanya tidak mau menyampaikan inisiatif atau idenya sendiri. Mereka akan tetap diam sampai akhirnya mereka mengumpat di belakang dengan kata, ide yang disampaikan A tadi jelek ya, ide semacam itu kok ditawarkan dengan sebuah forum. Menurut kamu lebih jelek mana antara orang yang memberikan ide buruk dengan orang yang mengumpat? Jawabannya adalah orang yang mengumpat. Sebuah ide yang buruk bisa dibuat baik jika kita bisa membenahi. Sementara orang yang mengumpat, dia akan tetap menjadi buruk karena mulut dan pikirannya sudah buruk, kecuali jika orang tersebut mau memperbaiki mulut dan pikirannya sendiri. Lagi pula, baik dan buruk itu relatif. Kita tidak bisa menganggap sebuah ide atau buruk, tapi bagaimana dengan orang lain? Kedangkalan otak kita sering membuat kita tidak bisa menerima sebuah ide. Kebodohan kita bisa membuat kita hanya berpikir satu sisi saja tentang suatu hal. Selanjutnya yang E, jangan pernah berhenti untuk mencari tahu. Banyak sekali orang yang bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan? Mengapa mereka bisa tapi aku tidak? Sampai kapan aku diperbudak rasa takutku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang selalu menggelitik mereka sampai akhirnya mereka sadar untuk mulai bangkit dari rasa takutnya sendiri. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga sering bertanya kepada dirimu sendiri tentang hal-hal seperti itu? Luangkan waktu untuk bercermin. Kamu begitu sempurna, bahkan sangat sempurna. Sangat disayangkan jika kamu mengabaikan karunia Tuhan yang diberikan kepadamu. Atau mungkin kamu tidak sadar bahwa kamu telah mengabaikan karunia Tuhan dengan memandang rendah diri kamu. Bakat bisa digali dengan belajar. Semakin sering kamu belajar, maka akan semakin cepat kamu menemukan bakatmu. Kita tahu bahwa belajar adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak mau belajar tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu apapun. Kebodohan akan menyertainya kemanapun ia berada. Ia tidak bisa menjadi pemenang karena orang yang bodoh akan selalu tergilas roda zaman yang terus berputar dari waktu ke waktu. Jadi, bagaimana bisa kamu mengetahui bakatmu sendiri jika kamu tidak belajar? Bakat sangat dekat dengan ilmu. Jika kamu mendapatkan sebuah ilmu, maka ilmu tersebutlah yang akan membantumu untuk terus mengasah bakatmu tersebut. Seorang chef tidak akan berkembang jika ia tidak mengasah ilmunya dalam memasak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah menemukan bakatmu ataukah belum? Tanyakan pada dirimu sendiri sampai sejauh mana bakatmu terus berkembang. Jika kamu merasa bahwa kamu masih perlu untuk terus mengasah bakatmu tersebut, maka janganlah pernah berhenti belajar. Anggap saja bahwa kamu masih belum tahu betul tentang bakatmu tersebut. Anggap saja bahwa masih banyak hal yang ingin kamu perbaiki dari bakatmu tersebut. Dengan demikian, kamu akan menjadi manusia paling update di dunia ini, yaitu manusia yang tidak pernah lelah untuk memperbaiki dirinya sendiri demi masa depannya yang indah dan cemerlang. Selanjutnya yang F, jadilah pribadi yang penuh percaya diri. Kamu pasti juga pernah mengalami momen menyebalkan di mana tiba-tiba saja rasa percaya dirimu hilang begitu saja, seperti pasir yang terhembas karena tiupan angin. Entah mengapa, kamu tiba-tiba merasa ingin sembunyi ke sebuah tempat di mana orang-orang tidak akan bisa menemukanmu lagi. Tiba-tiba saja kamu ingin berubah menjadi seekor kura-kura yang bisa menyembunyikan kepala di balik cangkangnya. Kehilangan rasa percaya memang hal yang tidak pernah dikehendaki oleh siapapun. Bila ada yang ditanya, apakah kamu mau kehilangan rasa percaya dirimu? Tentu saja mereka akan menjawab tidak. Kehilangan rasa percaya diri adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari.
Hanya saja jika kehilangan rasa percaya diri tersebut dibiarkan terlalu lama, maka akan berakibat buruk bagi manusia. Orang yang kehilangan rasa percaya diri cenderung malas. Ruang gerak orang-orang yang kurang percaya diri menjadi sangat terbatas karena mereka terlalu rendah memandang dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalnya Roni tidak percaya diri ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Jika Roni membiarkan hal itu terus-menerus, maka selamanya Roni akan berubah menjadi orang yang malas berbicara di depan umum. Itulah sebabnya mengapa kita selalu diminta untuk menjadi orang yang penuh percaya diri, karena dengan menjadi orang yang penuh percaya diri, maka kita bisa mendapatkan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, rasa percaya diri bisa menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, rasa percaya diri membuat kita tidak mudah terpengaruh. Yang ketiga, rasa percaya diri membantu kita meningkatkan kualitas pribadi. Yang keempat, rasa percaya diri membuat kita semakin optimis. Kelima, rasa percaya diri membantu kita meraih kesuksesan. Keenam, rasa percaya diri bisa menghilangkan keraguan dalam diri kita. Ketujuh, rasa percaya diri bisa membuat kita dalam mengekspresikan diri kita sendiri. Yang kedelapan, rasa percaya diri bisa membantu kita untuk lebih realistis. Yang kesembilan, rasa percaya diri membuat kita berusaha untuk lebih baik dari perkiraan orang. 10. Rasa percaya diri membuat kita tetap berjalan pada track yang seharusnya. Selanjutnya, yang G, jadilah pribadi yang pemberani. Banyak yang bilang bahwa masa muda adalah masa di mana semangat anak muda itu seperti api yang menyala-nyala dan tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Sangat menyedihkan sekali ketika hal tersebut tidak lagi terjadi sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang memang berani, tapi berani dalam hal yang salah. Mereka berani tawuran, tapi tidak berani menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang akademik. Mereka tampil berani dalam pergaulan remaja, tapi mati kutu ketika diminta untuk berbicara di depan orang banyak. Keberanian itu sudah hilang sekarang. Memang patut untuk disayangkan. Anak muda memang sudah sewajarnya bisa mengalahkan rasa takutnya. Harusnya anak muda memang lebih berani untuk berlari mengejar mimpinya dan tetap berusaha melawan rasa takutnya. Tapi bagaimana caranya melawan rasa takut itu tuh? Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk melawan rasa takut itu. Yang pertama, seimbangkan setiap prosesmu. Yang kedua, periksa lagi tujuan mimpi kita selama ini. Yang ketiga, tulislah semua yang kamu takuti dalam selembar kertas. Yang keempat, buatlah ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Selanjutnya, yang H, kuatkan otot mental. Bagaimana caranya kita menguatkan otot mental kita? Hal yang harus kita yakini adalah pada dasarnya mental itu sama seperti dengan badan, yaitu sama-sama memiliki otot. Kita diwajibkan untuk menjaga keseimbangan keduanya, baik itu otot mental maupun otot badan kita. Namun yang kita lihat di sekeliling kita adalah orang cenderung fokus melatih otot-otot badan mereka daripada melatih otot-otot mentalnya. Seperti itulah manusia, mereka hanya fokus pada badan mereka dan lupa pada mental mereka. Jadi jangan kaget kalau kita bertemu dengan orang-orang berbadan besar tapi nyali kecil. Mereka memiliki postur tubuh seperti seorang security, tapi nyali mereka seperti Hello Kitty. Mereka memiliki badan bak Maradona, tapi jiwa mereka seperti Madonna. Orang yang terbiasa angkat beban, maka otot lengannya akan menjadi kuat. Orang yang terbiasa sit up, maka otot perutnya pun secara otomatis juga akan kuat. Orang yang sering melakukan back up, maka otot di bagian punggungnya pun pasti akan kuat. Orang yang terbiasa lari di pagi hari, maka dia tidak akan kaget ketika dia disuruh lari di siang hari dan lain sebagainya. Meskipun demikian, otot mental dan otot badan memiliki satu perbedaan yang sangat mencolok. Kekuatan fisik ada kadaluarsanya, sementara otot mental tidak memiliki batas akhir. Tapi lihatlah Steve Jobs ataupun Bill Gates. Kecerdasannya tetap abadi. Bahkan ketika Steve Jobs sudah tutup usia sekalipun, Bill Gates tetap saja melakukan inovasi-inovasi meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Jadi jangan pernah mengembangkan otot fisikmu. Pertajamlah dan kuatkanlah otot mentalmu. Karena kamu tidak hanya membutuhkannya di saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Otot mental akan menemanimu sampai kapanpun, sementara otot badanmu akan semakin melemah seiring surutnya usiamu. Orang yang terlalu fokus pada ukuran dan kekuatan badan biasanya mengabaikan ukuran dan kekuatan otak. Mereka sibuk ke gym, tapi malas pergi ke sekolah. Harusnya mereka melakukan hal yang sama pada otak mereka. Jika mereka melatih fisiknya dengan cukup keras, maka seharusnya mereka juga melatih otaknya dengan keras. Jika mereka bisa menghabiskan waktu 2 jam untuk membentuk badannya, maka seharusnya mereka juga bisa menghabiskan waktu 2 jam untuk melatih otaknya.
Jika kamu merasa bahwa dirimu bukanlah orang yang bermental kuat, maka seharusnya kamu bersedia untuk melatih kekuatan mental kamu dengan belajar. Kekuatan mental juga bisa dibentuk dengan menanamkan keberanian di dalam jiwa kita. Orang yang selalu takut dengan kegelapan bisa saja sembuh dari rasa takutnya tersebut jika ia memiliki keberanian untuk melawan rasa takutnya tersebut. Orang yang takut berbicara di depan umum bisa sembuh dari rasa takutnya jika ia berani melawan rasa takutnya tersebut. Oke, sampai sini aja episode kali ini. Semoga teman-teman masih suka dengan apa yang aku baca. Dan ini sangat membantu banget untuk kita yang susah berkomunikasi atau yang masih suka belepotan dalam bicara. Thank you, sampai jumpa.